Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa semoga saudara baik-baik saja, semoga saudara sehat, dan dimanapun kau berada. Kita akan mendengar sharing firman Tuhan pada hari ini. Sharing firman Tuhan hari ini yang berjudul Otoritas Yesus atas roh jahat, atas setan, atas iblis. Menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Yesus itu Tuhan yang punya otoritas, yang lebih punya kuasa daripada seluruh makhluk ciptaannya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, semoga iman kita makin bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur buat keberkatan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengar sharing firman-Mu. Biar firman ini menguatkan, meneguhkan, membuat kami semakin yakin Engkau Yesus Tuhan yang sangat-sangat dapat diandalkan. Bapa, kami taklukkan semua pikiran kami di dalam kuasa firman-Mu. Berbicaralah, nama-Mu saja dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, dimanapun kau berada, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang kita sembah, Allah yang pernah jadi manusia, berinkarnasi melalui Kristus Yesus. Hari ini kita punya judul sharing adalah Otoritas Yesus di atas roh jahat. Ayat ini diambil dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai ke 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Oke, saya bacakan firman Tuhan. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Ayat 26. Roh jahat itu menggoncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Otoritas mengenai Yesus bukan otoritas sembarangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat Yesus ada di bumi, Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Tapi pada saat dia berinkarnasi, manusia dapat mengerti. Tapi ketika dia menggunakan otoritas kuasa kealahannya, manusia akan menyadari dia bukan manusia biasa. Dia manusia yang punya otoritas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks ini, dalam Markus pasal pertama, bagaimana Yesus telah berjalan sebelumnya dari Galilea. Dan peristiwa ini dia sudah berjalan dan menuju ke Kapernaum pada hari Sabat. Kalau sekarang tuh hari Minggu bagi orang Kristen. Apa yang terjadi? Ada ibadah. Yesus diundang menjadi pembicara. Pada abad pertama, biasanya pengajaran yang dilakukan oleh ahli Taurat. Apa yang diajarkan? Mereka mengajarkan kitab suci. Apa yang mereka praktekkan? Mereka melakukan ritual keagamaan. Itu latar belakang dari ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana Yesus, kita lihat ayat yang pertama Bapak Ibu, 21. Yang pertama, otoritas Yesus atas roh jahat. Yang pertama, otoritasnya dinyatakan dalam pengajaran.
Ayat 21 dia bilang gini, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ayat 22, mereka takjub mendengar. Wow, menarik. Mendengar apa? Pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Menarik Bapak Ibu. Otoritas Yesus atas roh jahat. Yang pertama kita lihat bahwa otoritasnya terdapat dalam sebuah pengajaran. Pengajaran tentang apa? Akulah Allah yang punya kuasa. Kita lihat ayat 21. Waktu Yesus masuk dalam yang namanya rumah ibadat, dia mengajar. Dia bukan show, dia bukan motivasi, tapi dia mengajar tentang apa? Bertobatlah. Tentang apa? Kerajaan Allah. Beda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat berbicara tentang suatu ritual-ritual, sesuatu yang namanya esensi, sesuatu yang namanya ajaran agama, yang membuat orang akhirnya tidak melihat hidupnya kuasa daripada firman. Pada saat Yesus berkhotbah, pada saat Yesus mengajar, lihat 22 dibilang begini, mereka takjub mendengar. Menarik Bapak Ibu. Waktu takjub dia tuh seperti orang yang terfokus, semua jemaat melihat dia. Itu otoritas Tuhan. Ketika dia berbicara, ketika dia mengajar, bukan mengajar seperti ahli Taurat, tapi mengajar dengan penuh cinta, mengajar dengan penuh kuasa dan otoritas. Sehingga dalam pengajaran Yesus bukan berbicara hanya sekedar motivasi, tetapi dia berbicara tentang firman Allah. Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Makanya ayat 22 bilang ini, mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab dijelasin, mereka mendengar pengajaran sebab ia mengajar, sebab Yesus mengajar mereka sebagai apa? Sebagai orang yang berkuasa. Wah, keren. Ini berbicara tentang apa? Yesus yang menunjukkan kuasa mesianik. Dia berbicara dengan otoritas. Kenapa? Bukan dari pengajarannya, tapi dirinya sendiri Allah. Ketika Allah menyatakan ajarannya kepada manusia, harusnya manusia tunduk dan mendengar ini. Karena ketika Yesus berkata-kata dengan ajarannya, punya kuasa, punya otoritas. Kenapa? Karena dia Allah. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi. Otoritas Yesus atas roh jahat. Yang kedua, kenapa? Identitasnya diakui roh jahat. Keren Bapak Ibu. Semua umat tidak tahu Yesus itu Tuhan, tapi setan tahu. Kita lihat ayat 2. Kita lihat ayat 23. Ayat 23 bilang begini. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang untuk atau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, Yesus yang kudus dari Allah." Pada saat Yesus mengajar, kuasa dan otoritasnya mempengaruhi umat, sehingga manusia terkagum-kagum dengan apa yang diajarkan. Karena begitu menarik, bukan hanya menarik tapi punya otoritas. Otoritas atas diri Yesus, di dalam diri Yesus kepada roh jahat. Roh jahat itu yang kedua, identitasnya. Dia tahu. Buktinya apa? Lihat ayat 24. Siapa? Engkau hendak datang membinasakan kami. Wow. Orang yang sedang kerasukan setan, dipengaruhi roh jahat, dia ngomong sama siapa? Yesus. Yesus pada saat itu masih muda sekali umurnya, 33 tahun. Yesus, dia ngomong sama apa? Sama Yesus ayat 24. Apa urusanmu dengan kami? Bayangin, ketika ada orang kerasukan roh jahat dalam suatu ibadah, semua orang kaget dan semua orang terpukau dengan kuasa setan. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan apa yang diomongin setan. Lihat bagaimana setan mengetahui Yesus. Dia bilang begini, apa urusanmu? Lihat, mu-nya siapa? Tuhan.
Setan tahu ketika Yesus mengajar, dia mengajar dengan otoritas. Ketika dia mengajar, dia berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat hanya bicara tentang yang namanya Taurat, aturan, tapi tidak bicara tentang yang namanya esensi Allah, kerajaan Allah, sehingga kuasa otoritas Allah yang Yesus pakai ketika diajar membuat setan tergoncang. Karena setan punya, setiap orang yang kerasukan setan, biasanya orang itu begitu lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mau mendengar firman Allah. Ketika firman disampaikan dengan kuasa dan otoritas, setan mulai menguji, mulai membuat geger satu gereja, mulai membuat geger yang namanya audiens. Kenapa? Karena tidak lagi fokus kepada firman, tapi fokusnya kepada manifestasi roh jahat. Perhatiin baik-baik, ketika Yesus gunakan otoritas, Yesus tidak mau panggungnya diambil sama setan. Dia pakai otoritasnya. Nanti di poin ketiga, saya mau jelasin poin kedua, bagaimana setan dibilang ini, apa urusanmu dengan kami? Bukankah yang kerasukan cuma satu, tapi kenapa bicara kami? Karena setan begitu banyak memasuki orang yang dirasuki roh jahat. Belum tentu orang yang di gereja bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Ada begitu roh jahat yang menghalangi kebenaran firman Tuhan, yang ingin supaya manusia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus punya kuasa dan otoritas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kau berada, ingat baik-baik, ketika datang ke rumah Tuhan, ingat kita datang kepada Allah yang bukan mati, bukan Allah yang tidak tahu, tapi Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang mengetahui kedalaman hikmatmu, Allah yang mengetahui motivasimu untuk datang beribadah. Pada saat Yesus datang mengajar, setan bermanifestasi. Dia pakai anak orang ini, dia pakai orang ini untuk menunjukkan jati dirinya, bahwa dia tahu bahwa Yesus, apa urusannya engkau, Yesus orang Nazaret. Dia jelasin, engkau hendak, ayat 24, engkau datang hendak membinasakan kami. Setan tahu mau dibinasakan sama Allah. Siapa yang bisa membinasakan setan? Ahli Taurat tidak bisa. Setan dibinasakan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak taat akan firman Tuhan. Makanya dia bicara, engkau datang hendak membinasakan kami. Lihat bagaimana setan kasih tahu kepada umat-umat di saat itu. Wow, orang yang bermanifestasi, dia sepertinya tahu tentang Yesus. Wah benar ya. Oh dia maha kuasa loh. Kenapa dia mau ngomong kami? Artinya apa? Setan sedang menarik apa? Audiens supaya apa? Memperhatikan. Tuh lihat Yesus, dia mau hancurin saya. Tidak. Setan sedang menunjukkan kuasanya. Pada saat orang bermanifestasi, jangan fokus pada manifestasinya, tapi fokuslah pada imanmu kepada Tuhan. Karena setan, bapak pembohong. Sekalipun dia bicara itu, dia tidak ada tujuan untuk memuliakan Allah. Dia hanya tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Bahwa dia tahu bahwa Yesus itu punya otoritas. Perhatiin baik-baik Bapak Ibu. Ayat berikutnya bilang, aku tahu siapa engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, setan tadi tahu Yesus daripada kadang-kadang kita. Dia ada di rumah ibadah. Dia pengaruhi orang yang lemah imannya. Dia masuki dan bermanifestasi. Waktu bermanifestasi, dia fokus pada dirinya. Engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu engkau ada Allah yang Maha Kudus. Jadi yang kedua, setan sangat mengerti tentang identitas Tuhan. Setan tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi manusia lain tidak tahu. Yesus hanya pengajar, hanya guru. Tapi ketika Yesus menggunakan otoritasnya, setan mulai getar. Perhatiin baik-baik. Otoritas atas setan, otoritas Yesus atas setan, berbicara bahwa setan mengerti identitas Yesus. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita jadi pertanyaan, seberapa kita tahu mengenal Allah kita? Kadang-kadang kita berpikir ketika kita punya masalah, kita merasa kita yang paling terhina, kita yang paling jelek, kita yang paling rusak. Allah tidak mengerti. Sama kan sama iblis.
Apa urusan dengan kami? Engkau membinasakan kami. Ketika Allah mengajar, bukankah manusia seringkali hampir dalam tanda kutip berkomentar tentang apa? Tentang Allah. Engkau gak peduli kami, engkau mau binasakan kami. Lihat. Hati-hati Bapak Ibu. Di rumah ibadah kita mau dengar Dia dan mau tahu Dia ada melakukan firman-Nya. Ketika otoritas dinyatakan, ketika pribadinya dia mulai nyatakan, fokus sama Tuhan dan bukan pada setan. Fokus pada Tuhan dan bukan masalah. Fokus pada Tuhan dan bukan apa yang kau sedang alami. Jadi otoritas Yesus atas diri setan. Setan mengerti siapa Yesus. Kita lanjutkan yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, kita lihat ayat yang berikutnya Bapak Ibu. Ayat yang ke-25 dan 26. Ayat 25 dan 26 dia bilang gini, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. 26, roh itu mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Yang ketiga Bapak Ibu, otoritas Yesus atas roh jahat. Bicara tentang roh jahat itu harus tunduk pada otoritasnya. Apa buktinya? Waktu dia mulai menunjukkan, aku tahu engkau Allah yang Maha Kudus. Yesus ngomong, diam, keluar. Kenapa? Karena ketika itu Yesus sedang mengajar tentang kerajaan Allah. Dan ajarannya itu begitu menarik sehingga perlu yang namanya setan membuat orang tidak fokus pada pengajaran. Makanya ketika Yesus gunakan otoritas, setan harus tunduk dan keluar. Ketika orang itu dirasuki roh jahat, dipengaruhi sama pengaruh roh jahat, dipakai rohnya dengan setan, sehingga dia sepertinya tahu tentang Yesus, tapi terutama dia minta belas kasihan pengikut Tuhan pada saat itu, jemaat Tuhan, audiensnya, untuk fokus lagi kepada diri setan. Ketika orang bermanifestasi dalam sebuah ibadah, orang seperti ibadah itu seperti buyar. Tapi perhatikan baik-baik, Yesus gunakan otoritas. Yesus gunakan otoritas untuk apa? Bicara sama setan, diam dan keluarlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendalami firman Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, pasti ada gangguan roh jahat, pasti ada roh jahat yang tidak mau. Kenapa? Ketika kita ngerti tentang Tuhan, kita ngerti kenal Tuhan, kita mau jalani firman Tuhan, setan tidak suka. Kenapa? Karena setan mau kita tetap fokus pada diri, tidak fokus pada Allah. Poin yang ketiga, bagaimana Yesus gunakan otoritas untuk menaklukkan setan. Dia bilang, keluar. Setan harus tunduk. Ketika kita belajar firman Tuhan, iblis sedang mengganggu, jangan kita fokus kepada masalah itu. Jangan kita fokus pada gangguan itu. Kita terus fokus kepada apa yang kita pelajari. Karena ketika Bapak, Ibu, dan saya mulai mendalami firman Tuhan, ada kuasa yang mulai mempengaruhi pikiran kita untuk meyakini Yesus Tuhan. Banyak orang Kristen hanya ingin menerima mujizat. Banyak orang Kristen hanya ingin terima berkat. Banyak orang Kristen hanya ingin yang baik. Tetapi suatu hal ketika Tuhan ungkapin isi hatinya, setan tidak mau. Disinilah titik di mana orang Kristen harus mengenal Tuhannya. Dan dia harus mengenal siapa musuhnya. Setan, iblis yang tidak mau tunduk pada firman Allah. Makanya poin yang ketiga, roh jahat itu harus tunduk pada otoritas Tuhan. Dia bilang begini, roh jahat itu ayat 26 mengguncangkan, wah lebih kuat lagi orang itu bermanifestasi. Wah, dia teriak-teriak. Tapi yang terjadi, roh jahat itu keluar. Mungkin dia teriak di sini dengan suara nyaring keluar daripadanya. Seperti berjerit, wah, artinya apa? Ketika seseorang yang dipanggul roh jahat pada saat ibadah, firman yang disampaikan, firman itu membuat roh jahat itu harus keluar. Makanya Bapak Ibu, fokuslah pada firman Tuhan. Percayalah, permasalahan yang kau sedang hadapi, Tuhan sedang uji,
Tuhan sedang membawa engkau untuk mengenal Dia, untuk mengenal siapa Yesus. Banyak orang tahu Yesus itu agama, guru agama. Banyak orang tahu Yesus itu guru moral. Banyak orang tahu Yesus hanyalah sekedar manusia biasa. Tapi ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang isi hatinya, banyak orang tidak tidak mau lebih dalam, tidak mau fokus. Kenapa? Karena dia sedang mengalami luka hati, karena dia mengalami kekecewaan, karena dia mengalami sakit hati, karena dia sedang mengalami kegagalan, karena dia sedang dihianati, dibully. Apapun masalah engkau Bapak Ibu, ketika engkau datang ke Tuhan, ketika engkau sedang mendengar firman Tuhan, dengar baik firman itu. Yang harus didengar adalah firman Allah, bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Dia mengajar dengan kuasa dan otoritas. Sehingga yang ketiga, roh jahat itu harus keluar. Kenapa? Karena Yesus punya otoritas. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, kita kembali kepada ayat berikutnya. Ketika anak yang kerasukan setan itu dipulihkan sama Tuhan dan roh jahat itu dikeluarkan, apa yang terjadi? Kita lihat Markus pasal pertama 27 dibilang ini, mereka semua takjub. Menarik bukan? Keren, ada atraksi di rumah Tuhan. Wow, ahli Taurat tidak bisa gunakan. Ahli Taurat tidak bisa mengusir setan. Kenapa? Karena dia tidak pakai kuasa, dia pakai rasio, dia pakai ilmu pengetahuan, dia pakai yang namanya aturan untuk bagaimana caranya memanfaatkan Taurat untuk kepentingan diri sendiri. Yesus waktu sampaikan karena dia cinta manusia berdosa, supaya manusia berdosa kembali kepada Allah. Manusia berdosa mengenal Allah yang benar, sehingga ketika manusia mengenal Allah yang benar, manusia itu menggunakan kuasa otoritas Tuhan, dan manusia itu hidup dalam pengenalan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, otoritas Yesus atas iblis. Yang terakhir dari ayat ini, perikop ini, berita Injil tersebar. Berita tentang Yesus itu Tuhan tersebar. Yesus punya kuasa tersebar. Allah yang dimuliakan. Dalam sebuah pengusiran roh jahat, harusnya yang ditinggikan bukan kepada pengkhotbahnya, tapi kepada Allah yang ditinggikan. Waktu Yesus mengajar, dia mengajar dengan otoritas yang dirinya Allah. Zaman sekarang Bapak Ibu, seringkali ketika orang punya karunia pengusiran roh jahat, seringkali kita merasa otoritas itu punya kita. Bukan, kita dipercayakan. Untuk apa? Nama Tuhan dimuliakan. Kita lihat ayat 27, mereka takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Apa yang dibicarakan? Apa itu? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Bayangin, roh jahat itu pun diperintahkannya mereka taat. Wow, menarik bukan? Ayat 28, ayat terakhir dalam perikop ini. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang siapa? Dia siapa? Tuhan. Ke segala seluruh Galilea. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pemberitaan firman disampaikan dengan benar, ketika pemberitaan fokusnya kepada Yesus, kepada pengagungan kepada Tuhan, pasti gangguan roh jahat itu tidak akan pernah hilang. Justru intensitas setan selalu ingin membuat manusia lupa akan Tuhan. Selalu manusia ingin jauh daripada Tuhan. Selalu manusia akan fokus pada dirinya. Tapi ketika roh jahat itu diusirnya, Yesus usirnya, semua itu kan kagum. Wah, keren ya, sakti loh, lebih hebat daripada dukun loh, gila loh. Makanya dia bilang, apakah ini suatu ajaran baru? Yesus tidak bawa ajaran baru. Yesus mempertegas esensi daripada firman. Ketika engkau meninggikan Tuhan pada pengajaran, ketika engkau memperkenalkan Yesus itu Tuhan, kuasa Tuhan menyertai engkau. Sehingga roh jahat itu gentar dan dia tahu siapa itu Yesus. Dia bilang gini, ia berkata-kata dengan kuasa. Wow, menarik ya. Yesus bukan berkata dengan sebuah teori Bapak Ibu.
Yesus tidak bicara tentang sebuah yang namanya itu apa? Ilmu pengetahuan akademik. Bukan itu saja. Tapi bicara kuasa, itu bicara apa? Otoritas. Bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah anak Allah. Kalau kita ngerti anak Allah, harusnya kita pakai otoritas kita. Kita tidak harus lagi sedih. Walaupun kita sedang mengalami berduka, walaupun kita sedang dikhianati, walaupun kita sedang dimarahi, walaupun kita sedang mengalami suatu hal yang pahit, tapi kita harus sadar ketika engkau menerima Yesus itu Tuhan, engkau berubah status. Anak Allah, punya otoritas. Berapa banyak orang Kristen hanya fokus kepada apa? Hambanya Tuhan, bukan kepada Tuhannya. Sehingga setan memakai itu untuk apa? Untuk membuat manusia bergantung kepada hamba Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Setiap orang haruslah bergantung pada firman-Nya Allah. Firman itu membebaskan, firman itu menerangi, firman itulah yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Ketika tekanan hidup begitu kuat, ketika engkau mengalami suatu hal yang begitu sulit orang pahami, mungkin kau baru keluar dari penjara, mungkin kau seorang narkoba, mungkin kau suatu hal orang-orang yang sedang mengalami hal kekacauan dalam hidupnya, keluargamu broken home, keluargamu sedang mengalami kebencian, keluargamu sedang mengalami hal-hal yang pahit, mungkin bangkrut dan segala macam. Ingat, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi pertanyaannya, kenalkah engkau? Setan tahu tentang Yesus. Setan ngerti tentang Yesus bahwa dia akan dihukum. Tapi setan mau Yesus punya belas kasihan. Tapi ketika dalam konteks ini Yesus sedang menyatakan dirinya dalam pengajaran, setan diusir. Kenapa? Karena setan mengganggu. Perhatiin baik-baik. Masalah orang itu selesai Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang kesurupan selesai. Keluar roh jahatnya dan pulih. Yang menarik adalah di akhir dari kisah ini, dia bilang tersebarlah tentang Yesus. Yesus ditinggikan. Ajarannya apa? Ajarannya biasa. Ajaran tentang Allah. Tapi ketika dia memperkenalkan dirinya dalam sebuah ajaran, Yesus itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar otoritas Yesus atas roh jahat. Yang pertama, otoritasnya terdapat dalam sebuah ajaran. Ajaran itu bicara apa? Suatu didikan, suatu arahan, suatu pengenalan tentang siapa? Tuhan. Suatu apa? Pengenalan tentang apa? Hukum Allah. Sehingga apa? Manusia mulai mau mengerti. Tapi pada saat manusia mulai mengerti, ada yang ganggu kita. Siapa? Roh jahat. Yang kedua, roh jahat itu tahu tentang Yesus itu Tuhan. Roh jahat tahu bahwa dirinya akan dihukum. Tapi roh jahat ingin bermanifestasi dan ingin cari simpatik. Dalam ayat ini, Yesus menghardik dia dan berkata, diam, keluar kepada orang yang kerasukan roh jahat. Sehingga apa? Setan yang ketiga, setan harus tunduk pada otoritas Tuhan. Ketika setan tunduk dan dia keluar dari orang itu dipulihkan. Dan pendengar dalam audiens itu, dalam bait suci, terkagum-kagum dengan ajaran Yesus, dengan kuasa Yesus. Sehingga tersebarlah berita Injil. Hari ini Bapak Ibu, dimanapun kau mendengarkan kisah ini, mendengarkan sharing ini, ingat, ketika engkau terima Yesus, statusmu berubah dari hamba dosa menjadi hamba Allah, menjadi anaknya Allah. Tetapi satu syaratnya, menyadari engkau orang berdosa, bertobat, balik. Ingat Bapak, ketika engkau sedang balik dan menerima Yesus, engkau jatuh bangun dalam dosa, ingat, itu suatu didikan supaya engkau bergantung total sama Tuhan. Sehingga otoritas yang Tuhan pakai itu harusnya digunakan dengan maksimal. Sehingga ketika ada orang roh jahat, ketika ada roh jahat ganggu, engkau gunakan kuasa firman untuk mengusirnya. Hari ini dimanapun kau berada, mungkin kau sedang sakit hati, mungkin kau sedang mengalami penderitaan, mungkin kau sedang ditinggalkan, mungkin kau sedang mengalami kerugian, mungkin kau sedang mengalami permasalahan begitu rumit dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan istrimu, mungkin kau punya permasalahan dengan ekonomimu. Perhatiin baik, Yesus punya otoritas yang jauh lebih daripada ahli Taurat. Dia punya kuasa kerajaan karena dialah raja itu. Kalau kita mengenal Allah itu raja, segala raja, sesungguhnya kita tidak perlu takut dan bimbang. Mungkin kau sedang berdosa, mungkin kau sedang jauh daripada Tuhan hari ini. Pertanyaannya, maukah engkau kembali?
tangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang sedang menanti engkau. Kembalilah engkau hai yang berdosa, kembalilah engkau hai yang telah meninggalkan jalan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan mau engkau diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas, sehingga engkau hidup dalam kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Firman ini mengingatkan kami otoritas Yesus atas roh jahat membuat kami terkagum-kagum. Engkau jauh lebih hebat daripada ahli Taurat, sehingga ajaranmu membuat kami yakin bahwa kami ditebus dengan darah yang kudus, darah yang tak bernoda, darah yang begitu mencintai kami, dilayakkan mempunyai hubungan kembali dengan Allah yang hidup. Ampuni kami Tuhan, ketika kami sedang jatuh dalam dosa, seringkali kami tidak mau balik karena kami takut. Tapi sesungguhnya kabar ini membuat kami bersuka cita bahwa Allah yang penuh dengan kasih mau turun jadi manusia, menghampiri manusia, dan ingin memeluk dan membalikan statusnya. Setan memang ingin menghancurkan. Aku berdoa setiap mereka yang sedang mengalami Tuhan luka, biar tangan-Mu yang penuh kasih menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang penuh kasih mempeluk, memberikan mereka ketenangan. Bapa, tolonglah mereka yang mereka sedang mengalami Tuhan kesulitan ekonomi. Kira tangan campur tangan, berikanlah kemurahan-Mu sehingga mereka melihat keajaiban, mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Pikiran mereka dibukakan bahwa mereka menyembah Allah yang hidup. Bapa, aku serahkan semua dalam tangan-Mu, siapapun pendengar ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, tetap percaya, sesulit apapun ekonomi, sesulit apapun masalahmu, ingat, ada Yesus. Dia bukan hanya manusia, dia menjadi Allah. Bukan menjadi, tapi dia Allah yang hidup dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan dia yang punya akhir. Mari tetap semangat. Dukung channel Berjalan Dalam Terang dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kami buka pelayanan konseling bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami butuh didoakan untuk sharing firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu ada yang sedang terikat dengan roh jahat, yang pernah menggunakan kuasa roh jahat dari perdukunan, dari apapun dari kuasa roh jahat. Hubungin nomor yang di depan di layar Bapak. Hubungin telepon di layar kaca Bapak Ibu, dan kami siapkan telepon Bapak Ibu dan mengkonselingnya. Biar kuasa Tuhan memerdekakan Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Gunung itu tak berpindah.